wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah dari bahaya yang sekarang mengancam kita. Apa itu? Virus corona. Iya, virus corona. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, mematuhi apa yang dianjurkan pemerintah. Selalu cuci tangan setiap dari luar, cuci tangan, bila perlu mandi kalau kalian mau mandi. Terus maskernya sering-sering dicuci, sering-sering diganti. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya kalian tuh harus menjaga kesehatan kalian biar kalian itu terhindar dari wabah corona. Alhamdulillah di hari ini kita sudah memasuki ajaran baru, dimana kalian sudah kelas 6 harus fokus belajarnya. Yang sering main dikurang-kurangi mainnya, yang sering nonton TV dikurang-kurangin, yang sering main handphone juga dikurang-kurangin, apalagi yang suka main game. Oh iya, sebelumnya kita absen dulu. Ketua kelas Sarah, coba absen. Mana absennya? Ibu minta. Ini absennya. Kok ketawa? Siapa yang tidak hadir? Arya tidak hadir. Ya Bu. Kemana Arya? Izin Bu. 9 ya. Oh, ya udah, berarti Sarah hadir. Hadir. Putri? Oh, hadir. Bagus. Ini absennya, simpan ya. Oh iya, sekarang kita buka pelajaran kali ini tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Buka bukunya di halaman 2. Udah dibuka? Udah. Kemarin kan kalian telah membaca mengenai bagaimana cara membuat kalimat utama, langkah-langkahnya. Sekarang kalian akan belajar mengenai perkembangbiakan. Di sini materinya ayo membaca. Berarti kita membaca dulu ya. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja, tetapi ingin belajar. Nah, di sini Edo bukan cuma mau jalan-jalan, tetapi dia juga mau belajar. Belajar apa dia? Nah, ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dia lihat selama liburan. Sekarang ibu tanya, kalau kalian liburan biasanya kalian apa yang kalian nikmati? Kalau liburan apa yang kalian lihat? Sarah biasa liburan kemana? Kemana perginya? Kok tidak tahu liburannya kemana? Putri liburannya kemana? Jalan-jalan lihat apa? Lihat matahari. Pintar. Berarti Putri bisa melaporkan kepada ibu bagaimana itu matahari. Matahari itu kelihatan seperti apa. Putri saja pintar kok, kamu tidak, Sarah. Astagfirullah. Di sini Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, ibu akan membacakan bagaimana laporan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Baca yang halaman 2 ya. Sama-sama menyimak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan
pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, biasanya kalau kita makanan pokoknya adalah beras kan, nasi. Kalau misalnya orang zaman dulu itu menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Berarti masih ada di salah satu daerah di Indonesia yang masih menggunakan jagung sebagai bahan pokok, yaitu di Madura. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi bagi yang mau diet, bagi yang mau kurus badannya, itu bisa digantikan nasi jadi jagung, boleh, gak apa-apa. Nih, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, tanaman akan muncul di permukaan tanah. Jadi, kalau kalian ingin bercocok tanam, ingin menanam jagung, ingin mengembangbiakan jagung, itu kalian bisa metik biji jagung. Ya kalian makan itu adalah bijinya ya, biji jagung, itu bukan buah tapi itu biji yang kalian makan. Jadi bijinya itu dikutip lalu ditanam, tunggu 3-4 hari, itu bakal tanaman akan muncul. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3-4 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Sekuntum bunga tahu? Tahu. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin, kemudian sebagian akan jatuh di kepala putik di bagian bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi pembuahannya sama saja dengan pembuahan bunga-bunga lainnya. Itu helai-helai halusnya tertiup angin. Itu di dalam helai halus terdapat tepung sari dan lengket kepada putik. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan, dan bagian inilah yang dimakan oleh manusia. Berarti yang kalian makan tadi adalah biji jagung, bukan buah jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi kalau mau berkembang biak lagi, ya ambil lagi jagung, bijinya kita petik, kita tanam, kita tunggu, kita siram, 3-4 hari akan muncul lagi pokok baru. Nah, ini udah siap cerita mengenai Edo. Jadi Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Kemudian ini bacalah dengan seksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Perkembangbiakan Jagung dengan mengisi diagram berikut. Kalian baca lagi mengenai cerita ini dan tugasnya sekarang ialah buat ide pokok. Sebelumnya Ibu tanya, kalian tahu ide pokok? Ide pokok apa, Sarah? Ide pokok itu apa? Tidak tahu. Ide pokok itu adalah informasi penting. Jadi dari satu paragraf, ide pokok itu terletak di paragraf pertama, kalimat pertama atau kalimat akhir. Tidak ada ide pokok yang terletak di tengah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaannya, carilah ide pokok dari kalimat
perkembangbiakan jagung tadi. Berarti kalau Sarah baca di paragraf pertama, ini paragraf kan? Tahu kan paragraf? Tahu. Nah, letaknya di kalimat pertama sampai titik atau dari kalimat akhir, dari awal sampai titik. Ngerti? Ngerti. Ngerti kan? Berarti tugasnya sekarang tulislah ide pokok. Nah, Ibu beri waktu. Sekarang kamu cari dulu Sarah. Nih, di dalam paragraf pertama yang mana kalimat utama atau kalimat intinya? Informasi pentingnya di mana? Coba dibacakan. Coba ditulis dulu, tulis. Putri bisa menulis? Tak pandai menulis? Ya, kakak Iya aja yang menulisnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Jadi kalau mau buat ide pokok itu harus sampai titik, harus satu kalimat, tidak boleh terpotong. Udah Sarah? Coba dibacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Coba Ibu lihat dulu, apakah benar? Ya, jadi pada paragraf 1 itu kalimat intinya atau kalimat pokoknya ialah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di sini kalimatnya berunsur informasi. Jadi inti dari ide pokok itu adalah informasi kalimat. Nah, apa inti kalimat itu? Apa info kalimat itu? Coba kamu cari lagi di paragraf yang kedua. Coba dibaca dulu. Baca Sarah dari awal sampai akhir. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ibu sebentar ya, ada pesawat lewat. Nah, di sini di mana kalimat utamanya? Coba Sarah menurut Sarah ada di bagian mana? Tadi ingat kalimat pokok itu letaknya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalimat yang mana menjadi informasinya? Dari mana coba dibaca. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Iya benar. Jadi di sini kan dia menginfokan kalau memulai perkembangbiakan jagung itu dengan cara menanam biji jagung. Setelah kita menanam biji jagung itu baru muncul anak-anak kalimatnya seperti ini. Selama 3-4 bulan, kemudian dibiarkan selama beberapa hari akan muncul tunas. Berarti itu adalah anak-anak dari informasi. Berarti intinya di kalimat pertama. Sekarang Sarah baca lagi paragraf ketiga. Coba dibaca. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, coba kalau ini yang mana kalimat utamanya? Di bagian mana menurut Sarah?
Putri ngerti? Paham. Jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau kalimat inti itu berarti yang berisi informasi. Sekarang ini kan bunga jagung memiliki helai-helai rambut. Satu. Kemudian helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Berarti itu kan bukan informasi, itu hanya bagian jabaran. Kalau pada paragraf ketiga ini, informasi pentingnya itu terdapat pada akhir kalimat, yaitu ini. Ketika itulah terjadi pembuahan, karena dalam paragraf kita ketiga ini menjelaskan tentang pembuahan itu terjadi bagaimana, dan cara-caranya itu mulai dari kalimat pertama. Katanya kan helai rambut itu dibawa angin, kemudian nempel kepada butik sari. Berarti informasi pentingnya itu terdapat pada akhir kalimat, Sarah, bukan pada awal kalimat. Nah, coba lagi baca lanjut di paragraf ke 1, 2, 4. Coba Sarah baca. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang biak hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, kalau ini menurut Sarah di mana? Paragraf keempat ada dari mana? Buah jagung akan siap dipanen. Salah. Itu kan ada di tengah kalimat. Sedangkan ide pokok itu berada di awal kalimat atau akhir kalimat. Jadi pilihannya ada dua, di awal atau di akhir. Menurut Sarah. Di awal. Iya benar, ini adalah di awal. Ide pokok itu kebanyakan ada di awal kalimat, tapi tidak memungkinkan juga berada di akhir kalimat. Jadi Sarah harus teliti membacanya di awal atau di akhir kalimat yang berisi informasi penting atau inti dari kalimat itu. Nah, berarti setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, itu informasi pentingnya ya. Terus terakhir ini di paragraf kelima, coba baca. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, coba apa ini kalimat utamanya, kalimat intinya? Dari inilah Sarah, dari kalimat akhir. Apa itu kalimat? Kalimat itu adalah awal kata sampai akhir kata yang ujungnya titik. Kalau ini berarti satu, dari awal sini sampai sini satu kalimat kan, dari sini sampai titik lagi itu satu kalimat lagi, jadi berbeda kalimatnya. Berarti jawabannya kok bagian ibu satu lagi. Cepet. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan. Iya benar. Ibu rasa Sarah masih kurang mengerti, jadi ibu akan memberikan tugas lagi mengenai untuk PR ya. Untuk PR-nya silakan nih, diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu, kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Ibu bikin PR-nya kerjakan di rumah di halaman 5.
lebih dari kurang Ibu mohon maaf. Tolong perhatikan lagi ya mengenai informasi pokok, kalian baca ini di rumah. Dah. Kumpulkan tugasnya tadi. Dah. Dah, siapkan dulu Sarah. Siapkan sebelum pulang, kita siapkan semuanya. Siapkan Sarah. Siapkan, ketua kelas siapkan. Gimana siapkan? Siap, gerak. Ya. Terus? Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.